Vi, Mama minta tolong nanti kamu ambilkan seragam kita di butik Tante Andin ya. Mama harus lihat catering, takutnya nanti ada yang tidak sesuai selera kita. Iya mah, boleh, jawab Mas Raffi singkat. Saat ini kita sedang berada di meja makan, sarapan pagi sebelum melakukan aktivitas di luar rumah. Oh iya, itu di ruang tamu ada jas hujan. Siapa yang nganterin? Tanya papa. Arga. Semalam dia datang ke sini. Dadaku tiba-tiba terasa sesak saat mendengar nama Arga disebut. Wajah Mas Raffi pun tiba-tiba kembali datar seperti semalam. Oh, anak itu. Padahal papa sudah bilang tidak usah dikembalikan. Masih aja tetap dibalikin. Papa kembali bersuara. Arga yang mana sih, Pa? Kok Mama kayak baru dengar nama itu? Anak baru, Mah. Dokter magang. Dia mau pulang malam-malam hujan. Papa kasih jas hujan yang selalu ada di mobil. Udah Papa ikhlasin. Malah tetap dibalikin. Kulirik Mas Raffi semakin menunduk. Saat ia akan melihat ke arahku, buru-buru aku menunduk dengan menyuapkan roti ke dalam mulut. Sebelah wajah Mas Raffi terlihat memerah saat Papa terus bercerita tentang Arga, memuji pria itu dengan sejuta kepintaran dan keramahannya, membuat suamiku tidak nyaman. Mah, yang tadi Mama bilang seragam, itu seragam apa, Mah? Tanyaku pada Mama untuk mengalihkan pembicaraan. Mas Raffi mendongak. Ia melihatku dan Mama bergantian. Emangnya Raffi belum cerita sama kamu? Aku menggeleng kala Mama bertanya. Ya ampun Vi, kamu tuh keterlaluan. Apa-apa dirahasiain. Semuanya nanti dulu. Kasihan Raya, jadi kebingungan, tutur Mama. Tahu tuh Mah, Mas Raffi itu tidak mau ngomong kalau tidak ditanya. Tapi kalau Raya banyak nanya, dikatain bawel. Kan kesel Mah, ujarku. Seraya mendelik, mengerucutkan bibir. Wajah Mas Raffi yang tadi datar, kini terlihat menyunggingkan senyum, melihatku mengadu pada mamanya. Sebenarnya, aku sudah tahu tentang seragam itu dari Bibi. Katanya, Mama dan Papa akan mengadakan acara mewah di gedung, merayakan pernikahanku dengan Mas Raffi, sekaligus memperkenalkan aku sebagai menantu kepada seluruh rekan kerja Papa. Aku manggut-manggut saja saat Mama bercerita. Meskipun sudah tahu, aku tetap mendengarkan untuk menghargai mereka. Dan lagi, suamiku jadi tidak menunduk lagi karena tidak suka nama mantan kekasihku disebut di depannya. Berangkat yuk, ajak Mas Raffi. Kemana? Katanya mau tahu tempat kerjaku. Ayo, kita ke sana sekarang. Beneran? Ye, jalan-jalan. Aku berseru senang. Mas Raffi yang masih duduk bersandar di kursi makan tertawarnya melihatku yang kegirangan. Aku segera menegak air minum dalam gelas hingga tandas. Sebenarnya acara sarapan sudah selesai sejak tadi. Papa dan Mama sudah pergi. Tapi karena aku tidak biasa sarapan hanya dengan roti, aku meminta Mas Raffi menemaniku makan nasi. Entahlah, susah sekali meninggalkan kebiasaan ini. Rasanya perutku akan selalu lapar jika tidak bertemu nasi. Mungkin dalam hatinya Mas Raffi mengatakan kalau aku ini kampungan. Tapi biarkan saja. Emang kenyataannya seperti itu. Loh Mas, kok kita berhenti di sini? Bengkelnya mana? Tanyaku dengan melihat ke sana kemari. Tidak ada bengkel di sekitar sini. Yang ada hanya toko-toko yang berjejer. Kita ke butik dulu, ambil baju. Nanti pulang dari sini baru kita ke bengkel. Aku hanya membulatkan mulut seraya mengangguk. Aku dan Mas Raffi turun dari mobil, masuk ke dalam butik yang masih sepi, masih pagi. Mas Raffi mau ambil baju ya? Sepertinya ini adalah butik langganan Mama. Terbukti
dari semua karyawan di sini kenal sama suamiku. Mas Raffi mengangguk dan mengajakku untuk duduk. Namun, aku merasa tidak nyaman. Tiba-tiba, mual kembali menyerang saat mencium pewangi ruangan yang disimpan menggantung di dekat AC. "Mas, aku tunggu di luar saja ya." "Kenapa?" tanya Mas Raffi. "Kok rasanya aku pengen muntah, Mas. Pengharumnya menyengat sekali. Entahlah, rasanya aku akan alergi sama pengharum ruangan dengan wangi jeruk itu." Aku jadi merasa sedang berada di dalam mobil dan akan mabuk lagi. Itu kenapa sekarang di mobilnya Mas Raffi hanya ada aroma kopi yang menurutku lebih segar. Setelah dapat izin dari Mas Raffi, aku pun keluar, duduk di bangku yang ada di dekat pintu butik seraya memainkan gawai. Aduh, kalau duduk, kaki jangan diselonjorin kayak gitu. Bikin orang yang lewat tersandung, jatuh nanti. Seorang wanita marah saat ia tersandung kakiku. Aku berdiri dan hendak meminta maaf, tapi aku urungkan saat tahu siapa wanita itu. Bu Rahmi, mamanya Arga, juga sama terkejutnya denganku. "Hei, ngapain kamu di sini? Pasti mau selfie di sini, terus dikirim ke orang kampung biar mereka menyangka kamu itu hidup enak di sini. Padahal mah susah, iya kan cibirnya?" Dengan begitu angku. "Tidak, Bu. Saya sedang menunggu suami saya." "Oh, yang supir dan jelek itu." "Hahaha. Kalau saya mah mau beli baju buat ke pesta Arga nanti. Dia diundang sama dokter senior ke pesta mewah. Kamu pasti sirik kan?" Hahaha. Aku mengepalkan tangan sembari dia mematung. Sedangkan wanita itu, dia sudah masuk ke dalam butik. Pesta dokter senior, apa mungkin papa? "Mas, ibu-ibu tadi tidak bilang apa-apa kan?" tanyaku pada Mas Raffi. Saat ini aku dan suamiku sudah berada di dalam mobil setelah tadi mengambil baju dari butik Tante Andin. "Ibu-ibu yang mana? Yang pakai gamis bling-bling itu loh." "Oh, mamanya Arga." "Tidak, dia tidak bilang apa-apa." "Kenapa gitu?" Aku terdiam dengan meneguk ludah. "Dari mana Mas tahu kalau itu mamanya Arga?" "Saat kita nikah, dia memperkenalkan diri sebagai mantan calon mertua dari pengantinku. Tapi saat itu aku tidak tahu Arga itu yang mana. Semalam aku baru tahu, ternyata dia ganteng ya," ujarnya seraya melirikku sekilas. Kemudian dia kembali fokus pada jalanan yang mulai ramai. Aku jadi menyesal telah bertanya soal mamanya Arga pada Mas Raffi. Takut jika kejadian tadi pagi terulang lagi. "Kenapa diam? Ingat mantan?" "Enak aja. Aku ingat air mawarku yang tinggal sedikit. Padahal ya, sewaktu aku bawa dari rumah ibu, isinya masih banyak sekali, masih penuh. Tapi pas tadi aku lihat sedikit lagi. Aneh gak sih Mas?" Dari ekor mata kulirik wajah Mas Raffi yang mulai memerah. Sepertinya dia paham dengan ucapanku yang tengah menyindirnya. Aku ingin tahu alasan apa yang akan dia ucapkan. Akankah dia jujur dengan hal konyol yang dia lakukan semalam? Mungkin tumpah, Rah. Gak mungkin, lubangnya kecil. Kalaupun tumpah, tidak akan habis setengah gitu, sanggaku. Mas Raffi menggaruk tengkuknya yang aku yakin tidak gatal. Dia pasti sedang mencari alasan yang tepat agar aku tidak terus bertanya. Bentar lagi kita sampai loh. Siap-siap turun ya." Mas Raffi membelokkan mobilnya ke kanan. Tuh kan, mengalihkan pembicaraan. Aku menggelengkan kepala seraya berseru dalam hati. Tidak berapa lama, mobil yang kita tumpangi berhenti di depan sebuah bengkel. Lagi, alisku kembali bertaut. Saat aku lihat bukan bengkel pada umumnya. Ini jauh dari yang aku bayangkan. "Ayo kita turun,"
ajak Mas Raffi setelah memakai topi yang menjadi ciri khasnya. "Ini bengkel kamu?" tanyaku. "Tempat usahaku." Mas Raffi menjawab seraya turun dari mobil. Dia berjalan mengitari depan mobil, lalu kemudian membukakan pintu untukku. Luar biasa, aku dibuat takjub dengan isi dari bengkel Mas Raffi ini. Dalam bayanganku, bengkel itu kotor, bekas oli berceceran di mana-mana. Tempatnya sumpek dan bau. Namun, tidak untuk bengkel ini. Justru sangat bersih dan rapi. Bukan hanya itu, di sebelah bengkel yang bagus dan luas ini ada juga car wash yang masih milik Mas Raffi. "Mas," seorang pria dengan seragam warna navy menghampiri suamiku. Aku tersenyum saat dia mengangguk hormat. "Aman Di?" tanya suamiku. "Aman Mas, alhamdulillah terkendali." Mas Raffi melihat-lihat sejenak. Lalu dia kembali menarik tanganku untuk keluar dari sana. Aku hanya mengekor di belakang, mengikuti kemana langkah kaki Mas Raffi pergi. Mas Raffi mengajakku masuk mobil. Katanya dia akan melihat usahanya yang lain. Sekitar 10 menit perjalanan, kita sampai di depan gerbang dengan tulisan Raffi Rencar. Untuk kesekian kalinya, aku dibuat melongo melihat tempat usaha suamiku ini. Aku pikir sewa mobil yang diucapkan Mas Raffi waktu itu adalah mobil pick up pengangkut barang. Tapi ternyata bukan, lebih dari itu. "Di sini kita akan sedikit lama. Aku harus mengecek sesuatu," ujar Mas Raffi sebelum turun. Aku tidak punya pertanyaan. Aku hanya mengangguk sembari bengong melihat mobil yang berjejer. Aku juga melihat 2 bus yang waktu itu membawa keluarga Mas Raffi ke rumahku di kampung. "Wah, kedatangan pengantin baru nih kita," ujar seseorang yang tengah duduk di kursi. Sepertinya orang itu lebih dari sekedar rekan kerja. Terlihat dari sikap Mas Raffi yang sudah tidak canggung lagi. Juga pria itu tidak sekaku orang-orang yang hanya bersalaman saja. Dia bahkan memeluk suamiku seraya bercanda. "Rah, sini." Mas Raffi memanggilku yang hanya berdiri melihat mereka. "Kenalin, ini Bayu. Dia sepupuku. Dia penanggung jawab di sini," ucap Mas Raffi. Aku pun mengulurkan tangan, bersalaman, dan memperkenalkan diri dengan pria yang katanya sepupu Mas Raffi itu. "Aku mau ke ruanganku dulu. Kamu mau ikut atau mau di sini?" Mas Raffi kembali berucap. Kalau di sini saja boleh." "Tentu. Jangan kemana-mana," ujarnya lagi seraya mengusap sebelah pipiku. "Haduh, jangan begituan, di sinilah. Banyak jomblo ngenes di sini," ujar Mas Bayu menepuk pundak suamiku. Mas Raffi hanya tersenyum seraya mengedipkan sebelah matanya padaku. Ingin rasanya mencubit perutnya yang rata itu, tapi aku akan malu dilihat banyak orang di sini. Setelah Mas Raffi pergi ke ruangannya dengan diikuti beberapa orang ke sana, aku memutuskan untuk keluar dari kantor itu. Berjalan menghampiri mobil-mobil yang berjejer dan menghitungnya. 25, 26, 50. Aku membalikkan badan melihat ke arah sumber suara. "Mas Bayu." "Aku kaget loh," ucapku mengelus dada. Maaf. Aku geli aja lihat kamu menghitung mobil-mobil yang ada di sini. Makanya aku langsung kasih tahu biar kamu gak capek." Aku tertunduk seraya tersenyum malu. "Jadi semuanya 50? Tanyaku kemudian. "Ya, 50 untuk mobil kecil seperti ini, 3 bus dan 5 pick up." Mas Bayu menempelkan bokongnya pada mobil Avanza berwarna hitam. Aku manggut-manggut mendengar jawaban dari Mas Bayu. Ternyata
Suamiku bukan orang biasa. Dia ternyata sultan dengan usaha yang menjanjikan. Ingin rasanya aku pulang ke kampung dan mengatakan kepada Naimah jika suamiku ternyata orang kaya. Bahkan bukan hanya kaya harta, tapi kaya hati juga. Raffi cerita banyak loh tentang kamu. Katanya dia sudah jatuh hati pada saat pandangan pertama. Perjalanan pertama saat liburannya dulu, ujar Mas Bayu membuka suara. Setelah saling diam. Benarkah? Bukannya waktu itu Mas Raffi lagi deket sama perempuan ya? Deket sama perempuan? Raffi? Hahaha. Kamu dikibulin. Mana pernah dia deket sama cewek. Kamu itu wanita pertama yang dia suka. Ya, bisa dibilang kamu itu cinta pertamanya Raffi. Aku diam kembali. Jadi kedatangan kedua Mas Raffi ke restoran waktu itu memang sengaja untuk meminta nomor ponselku. Dan dia tidak pernah patah hati oleh wanita lain. Pria berkemeja biru dongker itu terkikik melihatku yang bengong dengan ekspresi tidak percaya. Sepertinya aku memang dibohongi. Bukan dibohongi. Lebih tepatnya Mas Raffi yang beralibi. Rah, pulang yuk. Suara Mas Raffi membuatku menoleh. Pria dengan kaos panjang warna hitam itu tersenyum manis padaku. Aku mengangguk. Setelah berpamitan pada Mas Bayu, aku pun masuk ke dalam mobil bersama suamiku. Cie, yang bohong, cie. Mas Raffi melihatku yang menunjuk dirinya seraya meledek. Bohong, siapa? Tanyanya, mengerutkan kening. Tadi itu ada yang laporan tahu. Katanya ada seorang pria yang jatuh cinta pada pandangan pertama, tapi malah beralibi sedang patah hati. Sok-sokan minta nomor telepon buat curhat, padahal mah buat pendekatan. Cek. Kulihat sebelah wajah Mas Raffi mulai memerah. Hidungnya kembang kempis dengan tangan yang diketuk-ketukan ke setir. Ra, kamu tahu tidak kalau monyet lagi malu itu gimana? Apaan? Monyet? Kayak gini, serunya. Seraya langsung menyerangku. Mas Raffi menggelitik perutku tanpa ampun. Aku tertawa terbahak, menahan geli yang diakibatkan suamiku itu. Mataku sudah berair. Sendal yang aku pakai sudah lepas dari kaki. Aku memukul bahkan mencubit Mas Raffi untuk melakukan perlawanan. Namun dia tidak mau berhenti hingga akhirnya pandangan kami bertemu dengan jarak yang begitu dekat. Dadaku berdetak cepat saat tatapan tajamnya begitu menghujam. Seperti terhipnotis, aku menerima sentuhan hangat dari bibir Mas Raffi yang mencuri first kiss-ku. Mas Raffi berdehem seraya menarik diri. Aku pun melakukan hal yang sama. Aku merapikan jilbabku yang sedikit berantakan. Kita berangkat sekarang, ujarnya. Aku mengangguk seraya membenarkan letak dudukku. Kemudian mengambil ponsel yang sedari tadi bergetar. Mama, Mas, angkat saja, ujar Mas Raffi. Halo, Ma. Raya, kalian di mana? Ini Mbak dan Mas, kalian sudah datang. Kalian sudah ambil baju yang tadi Mama suruh kan? Tanya Mama dari seberang telepon. Oh, sudah Ma. Baik, kita akan pulang sekarang, jawabku. Mas Raffi sudah mulai melajukan mobilnya saat aku mengakhiri sambungan telepon dengan Mama. Aku pun mengatakan apa yang tadi Mama katakan padaku. Bersambung.